Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini, beberapa hari terakhir ini ya, seminggu terakhir ini sangatlah hot, sangatlah viral dengan kata-kata Mbak Kontreng yang fenomenal. Dan ini membuat kita rame ya di sosial media, terutama di Facebook. Terus terima kasih juga supportnya buat teman-teman yang saya bikin konten sama Mbak Kontreng mengenai hal ini juga. Responnya luar biasa, untuk view-nya juga bertambah, subscribe-nya bertambah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support saya untuk like, subscribe channel YouTube saya untuk membuat saya semakin bersemangat lagi. Teman-teman, sebetulnya hal ini itu fenomenal dengan Mbak Kontreng. Saya tanya-tanya juga, katanya nggak sengaja bikin konten, dikarenakan nggak sengaja bikin kehebohan ini dikarenakan dia bilang itu dia ungkapkan dikarenakan banyaknya teman-teman yang telepon curhat sama dia, karena memang dia itu biasanya bantu teman-teman mungkin yang membutuhkan bantuan untuk masalah-masalah teman-teman yang di sini, khususnya yang mungkin lagi bermasalah dengan majikannya. Jadi dia berada di sisi dimana dia ini sama majikan ya, maksudnya berinteraksi itu mungkin Mbak Kontreng itu mendengar dari satu sisi saja, jadinya dia mengungkapkan apa yang teman-teman ungkapkan ke dia, diungkapkan ke media sosialnya dia gitu. Ternyata rame sampai responnya luar biasa, dan ini dapat perhatian khusus juga oleh warga Hong Kong, khususnya majikan-majikan. Ada yang saya sempat beberapa kali upload itu dibuat parodi yang macam-macam dan lucu-lucu. Saya menyikapinya di tengah-tengah saja, jadi saya melihat dari sisi positifnya. Mungkin dengan adanya video itu kita semuanya jadi lebih baik majikan, baik kita sebagai pekerja itu akan lebih ekstra dapat perhatian mungkin ya, baik kita majikan mungkin yang biasanya kurang perhatian sama PMI-nya, jadi lebih perhatian gitu. Teman-teman, ini videonya yang viral dan fenomena itu nanti saya jelaskan saya jelaskan bagi teman-teman yang tidak mengerti ya. Ini videonya. 錢大晒啊！你而家試下請工人，請得到咩？你試下啊！可以啊！你估我都唔攰啊？我都攰啊，幫你做。你俾錢幾多啫？4000幾係嘛？4000幾有幾多？仲幫你24小時，你話放假有冇得放？仲講冇話有錢大晒啊嚇！你而家試下揾工人，喺個公司有冇人啊？你知唔知啊？工人都係人啊嚟㗎，人哋嚟㗎，唔係機械人啊！你要做乜就做乜，你講乜就講乜。唉，你係老細，乜嘢都啱晒。你最多都唔使沖人，唔使請人啦，你自己做啊，好簡單，係咪啊？ Itu tadi teman-teman yang video yang fenomenal itu. Intinya kita sama-sama paham untuk yang teman-teman yang mengerti bahasa Kantonis, yang mungkin yang belum mengerti bahasa Kantonis, intinya itu membicarakan itu dia bukan menyindir, ini ngomong ke majikan ya, tapi kan tidak menyebutkan salah satu siapa gitu. Jadinya dia itu meinikan bahasanya, bahasa Indonesianya ya cintai saya gitu kan. Apakah punya uang itu segalanya gitu maksudnya dia. Terus coba kamu ambil pembantu, apakah kamu bisa, apakah ada di kantor gitu, terus maksudnya dia. Terus kamu pikir saya kerja tidak capek kah? Saya juga capek bantuin kamu kerja. Gajinya berapa sih? Gajinya cuma 4.000 kan? Kurang lebihnya seperti itu. Yang jadi masalah itu adalah
uh, teman-teman yang di sini juga heboh karena itu dianggap mewakili kita semua, mewakili teman-teman PMI yang keluarnya ada yang terpendam, terus mungkin nggak berani speak up atau nggak berani mengungkapkan, atau hanya di dalam batin saja gitu ya teman-teman. Kita di sini bekerja itu bukan ikut orang Jawa, jadi jangan dipek rumangsane basa Jawane ya. Jangan diambil perasaannya, jangan diambil rumangsanya. Kalau misalkan teman-teman tidak cukup layak makan, tidak cukup istirahat, atau mungkin tidak sesuai gitu, sebaiknya bicara sama majikan baik-baik. Jadi supaya kita sendiri tidak ada membantu kita selain kita sendiri. Kalau misalkan mungkin makannya kurang pas bagi kita. Tapi gini ya teman-teman, masalah makan ini tak omongin kenapa kita ngomongin masalah makan. Perlu teman-teman ketahui, terutama yang dari Indonesia ke sini, bahwa di Hongkong itu makanan pokoknya itu nasi hanya 1 kali. Jadi teman-teman untuk siap mentalnya, yang belum pernah keluar negeri khususnya ya, makan itu pagi roti, siang mie, malam baru makan nasi. Jadi banyak teman-teman selalu bilang saya nggak cukup makan, saya nggak cukup makan. Itu selalu saya tanya, nggak cukup makannya apa? Nggak cukup nggak cukupnya itu seperti apa, bagaimana gitu. Jadinya saya mencoba untuk mengerti gitu. Terus memang ada beberapa anak-anak di sisinya saya sebagai seorang ibu ya, kita anak-anak dari PT ataupun anak-anak yang sudah di Hongkong ini, ada hal yang saya berada di tengah-tengah, tidak bela PMI-nya, juga tidak bela majikannya. Kenapa? Karena posisi saya ada di tengah. Ketika anak saya curhat, saya wajib mendengarkan. Ketika majikan saya curhat, saya juga wajib mendengarkan. Ketika agen saya bicara pun, saya juga wajib mendengarkan. Dan di sini dikarenakan saya adalah sebagai pendengar, jadinya untuk pengalaman saya pindah ke Hongkong 10 tahun ini, kita ngurusin TKI, saya menjadi ibu dari PMI itu sudah sekitar 20 tahun ini. Jadi saya cukup mengerti di sini teman-teman. Apa yang menjadi keluhan anak-anak itu mungkin masalah makan, terus beli sendiri, terus masalah ini dikarenakan apa yang disediakan majikan itu tidak sesuai dengan mulut kita gitu ya. Ini untuk dipahami, dan saya sering sekali semua anak yang di agennya kita, yang di PT-nya kita itu selalu saya briefing. Kenapa? Kenapa saya briefing masalah makanan itu penting sekali, dikarenakan kita tidak bisa menyamakan Hongkong ini seperti Indonesia yang makan itu sehari 3 kali, pagi nasi pecel, siang kare, malam rendang. Tidak bisa ya, nasi hanya 1 kali pada malam hari aja, karena memang semuanya begitu gitu. Kenapa kebanyakan yang di sini itu lebih kurus-kurus, lebih langsing-langsing atau lebih ini, karena saya tahu betul bahwa selama saya pindah di sini itu kebiasaan saya juga harus mengikuti. Terus enggak lagi makan goreng-gorengan. Kalau di Indonesia pagi goreng, siang tempe goreng, malam ayam goreng gitu, dan muka saya biasanya meletos-meletos. Terus kalau saya pulang Indonesia, ininya saya itu sudah ini bengkak, dikarenakan saya makan gorengan terus menerus. Sebetulnya saya nggak nyalain siapa-siapa masalah gorengan ini, saya lebih menyalahin diri saya sendiri. Dikarenakan gorengan itu ada di piring, kalau nggak kita emplok juga kita nggak mungkin kita makan gitu ya teman-teman. Masalah makanan. Terus masalah baik gaji yang dibahas Mbak Kontring, apakah kamu pikir nggak capek gitu? Kita bahas pembahasan itu ya. Apakah kamu punya uang segalanya? Terus kamu pikir aku nggak capek? Aku capek, aku bantuin kamu kerja 24 jam. Jadi teman-teman, supaya dipahami juga, di sini itu masalah gaji kalau standarnya itu 4630. 4630 itu untuk kru saat ini 8,5 juta lah kurang lebih ya. Terus itu standarnya, karena memang di sini itu distandarkan oleh pemerintah, kecuali yang sudah pinter di sini, sudah expert, sudah pengalaman, everything semuanya beres gitu. Nggak usah jauh-jauh, kayak ceceku yang jagain anakku itu gajinya 6.000, dikarenakan memang dia sudah pintar gitu. Jadi ya disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau misalkan dari Indonesia ke sini, itu gajinya standar sesuai yang disepakati oleh mbaknya, dan calon majikan juga distandarkan oleh pemerintah Hongkong.
Terus selanjutnya coba saja ambil pembantu gitu, bahasa Indonesia. Coba aja ambil pembantu di agent, apakah ada gitu. Saat ini memang untuk mbak-mbak yang finish kontrak itu lagi di atas angin ya, ibaratnya seperti itu, dikarenakan kalau finish kontrak itu bisa milih majikan apapun, terus bisa milih dengan gaji mungkin yang lebih ke atas kesepakatan berdua, terus kemungkinan juga mereka pilih-pilih, dan itu saya alami beberapa hampir 6 bulan terakhir ini. Memang agak susah untuk CC-nya yang finish kontrak itu, dikarenakan banyak tingginya permintaan, tingginya standar dari CC-nya juga, dari majikannya juga gitu. Jadi itu memang keadaannya saat ini seperti itu. Terus apakah kamu pikir tidak capek gitu ya? Terus dia bilang, apakah kamu pikir saya tidak capek kerja? Aku capek gitu. Teman-teman, namanya kerja tidak mungkin tidak capek. Kerja apapun itu pasti capek. Mungkin saja ya, kalau kita di sini ikut orang bukan hanya capek hati, capek pikiran, juga capek badan. Dan itu pasti dikarenakan tenaga kita dipakai, terus pikiran kita juga kadang-kadang majikan ngomong apa gitu kita pikir gitu, hati kita juga hancur kalau majikan marah gitu, kita wah dan ini itu gitu ya seperti itu. Karena bagaimanapun kita itu masuk di rumah majikan sudah menjadi bagian dari rumah itu, bagian dari keluarga itu. Nggak usah ngomong kita sama majikan gitu, sama suami aja nggak cocok itu yuk gitu gitu kan, ibarat katanya kita bahasanya gedebukan gitu ya, bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya. Terus namanya capek itu pasti capek ya, mungkin tidak capek namanya kerja, mungkin capek hati, capek pikiran, capek badan juga gitu. Itu sudah resikonya kita. Masalahnya adalah ketika ada suatu hal bahwa majikan itu tidak memenuhi apa yang haknya kita, itu kita bisa untuk bicara baik-baik sama majikan. Misalkan untuk tidurnya tidak cukup 8 jam, itu juga bisa dibicarakan. Teman-teman, kalau nggak berani ngomong, izin ngomong ke agent untuk dibantu ya. Biasanya agent selalu membantu. Kalau mungkin kurang tidur, terus itu kita yang pasti capek badan, capek pikiran, terus kita udah capek kerja, terus kita kurang tidur, itu nggak gampang bagi kita semua menjalaninya. Itu yang membuat kita banyak sekali tertekan, banyak depresi, banyak yang bikin kita itu nggak pas hati gitu ya teman-teman. Terus masalah gaji udah tak bahas, masalah apakah kamu uang bukan segalanya. Uang memang bukan segalanya teman-teman, tapi segalanya butuh uang. Jadi kita selagi kita pengen kerja, selagi apa yang diberikan majikan itu sesuai hak-haknya kita, sesuai standarnya kita, jadi wajib teman-teman jangan terbawa emosi, tenang di sini. Jangan karena Mbak Kontring itu terus semuanya pada melawan majikan, pada ribut sama majikan ya teman-teman semuanya. Dimanapun berada harus bisa bersikap, harus bisa membawa diri. Ini bukan masalah kita siapa, bukan masalah haknya kita apa, tapi namanya majikan, ambil kita kan juga mungkin butuh biaya mahal. Terus apalagi yang barusan dari Indonesia itu harus bayar karantina, harus bayar tiket, harus bayar agensi FIMO, itu nggak sedikit biayanya. Jadi majikan mungkin agak sedikit-sedikit tuh diundat gitu loh, bahasa sedikit-sedikit diomongin, tahu nggak aku ngambil kamu tuh mahal gini, kamu harus kerja sebaik-baiknya. Namanya majikan itu sama, pasti punya standar, pasti punya permintaan, pasti punya keinginan yang kita mau nggak mau harus menyesuaikan dari keinginan majikan itu. Selama keinginan itu standar kerja kita, misalkan tidak melebihi, tidak melanggar hukum, tidak membahayakan, saya rasa itu standarnya ikut majikan. Gitu ya teman-teman, apa yang bisa saya share hari ini. Semoga apa yang saya share ini bisa menjadi pencerahan di tengah keributan ini. Teman-teman, terima kasih untuk supportnya. Setelah ini saya akan membahas mengenai yang viral hari ini, mengenai Mbak Yunisa itu, yang dia adalah seorang agent, yang dia membahas mengenai kita gitu. Maksudnya saat ini itu kita lagi ini kan, tapi dia berada di posisi majikan. Saya paham mungkin dia ngungkapin rasa aja, cuman dapat hujatan yang luar biasa dari teman-teman PMI.
teman-teman, kita wajib mencerna, wajib bijaksana, wajib bijak bersosial media. Terus muka yang komen-komen, komennya dijaga. Apapun itu, jejak digital itu akan selalu ada. Ketika kita ngomong tidak baik, kemungkinan akan menjadi bahan amal ibadah kita dicatat di dalam Facebook ya teman-teman. Jadi jangan sampai apa yang kita ucapkan, jempol kita itu membawa kita ke hal-hal yang negatif. Ambil sisi positifnya, ambil sisi baiknya, apa yang diucapkan Mbak Kontring itu untuk hal-hal yang positif untuk kita. Karena dia tidak menyampaikan secara individual, karena dia memang dicurhatin banyak orang. Jadinya Mbak Kontring itu mengungkapkan apa yang teman-teman, mewakili teman-teman yang merasakan ketekanan yang luar biasa, nggak libur, mungkin 24 jam, maksudnya 24 jam itu karena mungkin jaga neneknya nggak tidur, atau mungkin jaga kakek yang biasanya usianya sudah lanjut itu memang susah tidur, jadi dia juga sebentar-sebentar bangun, atau segala macam hal itu ungkapan yang kita tidak bisa kontrol orang curhat, dikarenakan yang di Hongkong itu 250.000 pekerja di sini, baik Filipina, baik mungkin 250.000 lebih ya, baik orang PL ataupun orang Indonesia. Jadi macam-macam cerita, macam-macam bahasa, macam-macam masalah. Terus kita karena kita banyak yang nelpon, karena kita punya fanpage, kita punya Facebook, itu banyak yang nelpon, banyak yang curhat. Selagi curhat sama saya, mungkin saya akan tak nasihati gitu selagi saya bisa, tapi kan nggak semua orang bisa menerima nasihat saya. Begitu teman-teman, apa yang bisa saya share hari ini. Ikuti video saya membahas untuk mbaknya yang satunya lagi mengenai apa yang dia sampaikan. Mbak Yunisa itu sebagai agent, yang saya tahu dia adalah agent di Saiwanho, nggak meromosikan, saya ngasih tahu. Terus apa namanya, dia juga lagi disorot sama teman-teman PMI karena dia mewakili majikan, mungkin maksudnya dia. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Thank you semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube ini. Terima kasih untuk selalu setia, standby, stay tune di my channel. Thank you hari ini untuk share hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa jadi manfaat buat teman-teman. Thank you teman-teman semuanya. Saya pamit dulu, apabila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.